Halo, halo. Bertemu lagi sama aku. Halo, halo. Pas banget nih abis makan makan siang. Wih, ramai juga ya. Halo semua, halo, halo. By the way, sebelum kita mulai webinar kali ini, kalian abis makan apa nih? Pas buat makan siang ya. Boleh itu dong, boleh chat di sebelah kanan bawah. Kalian abis makan siang apa sih? Aku mau tahu. Pas banget kita lagi bahas mindful eating kan. Jadi aku mau tahu nih kalian makan makan siang apa dan kira-kira udah mindful belum ya? Nah, yuk lo. Mbak Tessa habis makan apa, Mbak? Nasi tim. Oke. Pengen pengen makan nasi tim juga deh ntar malam. Halo, halo buat yang baru datang. Apa kabar? Aku lihat, rame, rame. Halo semua. Sebelumnya aku mau nanya nih, kalian udah pernah ikut community webinar belum sebelumnya? Coba aku mau tahu deh. Boleh isi polling di kanan ya. Kalian kalian udah pernah ikut webinar community yang mana? Baru ada yang pertama kali, oke. Yang serialnya Mbak Kisti sama Albert biasanya banyak nih. Nah iya, kemarin juga waktu yang terakhir sama Mbak Arinda tuh juga banyak yang datang sih. Dan juga seru banget sesinya. Oke, aku lihat banyak ada yang baru datang pertama kali. Oke, oke, I see. Oke, kalau begitu. Ada yang kemarin ikut sama Mbak Rinda. I see, I see. Good, good, good. Tapi buat yang pertama kali datang, atau yang juga yang kemarin sudah datang ya, aku mau izin memperkenalkan diriku dulu. Nama aku Martin, aku tim marketing dari Naluri, dan aku akan menjadi host kalian untuk webinar kali ini. Nah, hari ini kita akan membahas sedikit tentang mindful eating. Enggak sedikit sih, topik utamanya mindful eating gitu loh. Nah, apa aja sih yang bakalan kita bahas di mindful eating ini? Nih, satu tuh pentingnya mindful eating, dan juga 5 tips dari mindful eating. Tapi, sebelum itu, kita bakal bahas sebenarnya sih. Mindful eating itu sebenarnya apa sih? Gitu loh. Aku sebenarnya tuh udah sering denger mindful eating dari banyak artikel. Sudah baca gitu kok dengernya. Baca mindful eating dari berbagai artikel gitu-gitu loh. Sempat juga dulu ada dokter juga, dietitian sempat mention ke aku, kamu Martin kalau makan itu harus mindful gitu-gitu. Cuma kalau makan mindful itu apa ya gitu loh. Aku nggak pernah dapat penjelasannya sebenarnya gitu loh sebenarnya. Makanya hari ini aku tuh juga seneng ada topik webinar yang bahas tentang mindful eating, dan kali ini kita akan kedatangan dietitian kita gitu loh. Siapa nanti kalian coba kenalan ya gitu loh. Tapi sebelumnya nih buat kalian, karena aku tuh ngelihat banyak yang baru pertama kali datang nih, pertama kali datang ke webinar kita dan juga ngelihat aplikasi Demio ini nih. Aku mau kasih tahu dulu caranya kalau kalian mau menggunakan Demio. Pertama, kalian kalau mau bertanya, ikutan polling, atau misalnya mau pakai emot icon kayak Mbak Tessa ini di kanan, caranya gampang banget. Kalian tinggal ketik di bawah, type your message, itu kan di pojok kanan bawah itu ada tulisan type your message. Kalian bisa ketik message kalian, apa yang mau kalian tanyain, apa yang kalian lagi rasain gitu-gitu ya. Boleh ketik di bawah kayak gini, kayak ini. Nah, nanti akan muncul. Tapi kalau misalnya kalian mau bertanya gitu ke Clara atau ke aku, kalian bisa add Clara, nanti speaker kita kan namanya Clara atau @Martin. Kalian terus ucapkan pertanyaan kalian. Nanti aku bakalan simpen pertanyaan kalian untuk dijawab di akhir, gitu ya. Tapi kalau misalnya kedua nih, kalau misalnya kalian mau nanya, tapi pertanyaannya itu kalian sedikit malu untuk ditanyakan kepada publik gitu ya. Bisa banget di sini, tenang aja. Kalian bisa nanya secara anonim. Nggak ada yang tahu namanya siapa nanti. Caranya gimana? Caranya kalian ketik pertanyaan kalian di bawah, tapi sebelum kalian send, di atasnya itu biasanya tuh ada kotak kecil. Ada apa pilihan send anonymous message. Nah, kalau kalian send anonymous message itu, either aku atau speaker nanti nggak bakal tahu ini yang nanya siapa, dan kita akan jawab untuk publik. Gitu ya. Terakhir, material hari ini akan dikirim pas kita menuju Q&A session. Jadi misalnya kalau kalian perlu pergi duluan, it's okay. Kita bakalan kirim slide ini untuk kalian review lagi mungkin di lain kali gitu ya. Nah, sebelum aku lanjut ke webinar kali ini, aku mau
memperkenalkan speaker kita nih. Namanya Clara Darlin gitu ya. Kalian udah pernah ketemu Clara belum sih sebelumnya? Mungkin kalau pas lagi onsite atau ketemu di aplikasi gitu ya. Kalian udah pernah ketemu nggak? Coba kalau misalnya kalian udah pernah ketemu, chat dong di bawah gitu. Udah pernah ketemu Clara gitu pas dan via aplikasi. Oke, Mbak Fitri. Mbak Fitri pernah ketemu Clara langsung nggak? Gitu loh. Karena Clara ini sering datang onsite ke beberapa our client gitu ya, beberapa kantor gitu loh. Oh belum, oke. Mbak Fitri kalau misalnya belum pernah ketemu, sekarang saatnya ngobrol nih sama Clara. Oke, mungkin Clara aku undang dulu ya naik ke sini ya. Halo. Oh, halo Halo Martin, halo Clara. semuanya. Apa kabar Clara? Baik. Baik. Udah Aduh. By the way kamu habis makan siang apa siang ini? tadi makan siang dimasakin Cui mie cui atau cumi? Malang. Apa tuh? Cui mie, beneran ya cui mie Apa sih aku? Malang? Yang pakai kuah. Jadi kalau misalnya nggak tahu, kayak mie ayam, tapi ayamnya direbus, terus jadi di rumah dicincang sendiri gitu, terus ditambahin sayuran. Oke. Kalau Gitu. makanan dietitian sangat sehat ya. Enggak juga dong, tapi tadi pas banget cui Iya, mie itu Malang sehat udah. sehat banget tuh ada yang komen tuh sehat banget gitu kan. Tapi aduh sebenarnya kok sedikit Aduh. mengakui dosa dulu ya. Nih kalau misalkan kita kan seringnya Mhm. mengakui dosa via food journal nih. Kalau aku maunya langsung nih kan. Aku yang ini habis Langsung makan ya. kayaknya sedikit tidak mindful deh ya. Aku habis makan ayam cabai hijau 2 gitu loh. Ayam cabai hijau 2 dan aku sekarang jadinya sedikit mulus gitu sih Oke. sebenarnya. Cuma nggak apa-apa. Oh, sedikit mules. Bukan karena tegang, cuma karena ayamnya gitu ya. Pedes banget kalau di dekat kantor ini. Oke. Wah, oke. Nanti kalau misalnya di tengah-tengah Martin tiba-tiba hilang, berarti kita Ya tahu ya udah kenapa diem-diem ya semuanya. nanti. Oke, nih Clara, aku lihat nih dari sini yang komen udah ada 2 orang komen nih. Yang satu dua-duanya pernah ketemu sama kamu di aplikasi kita. Udah pernah ngobrol di aplikasi kita. Mhm. Cuma kayaknya banyak juga nih dari berapa nih yang datang? 300-an gitu ya. Nah, dari 280 orangnya ini ada kemungkinan mereka belum pernah kenal sama kamu. Mungkin kamu bisa introduce yourself dulu ke kita-kita nih bagi yang belum kenal ya. Oke, iya thank you banget, Martin, kayak maksudnya bareng-bareng ya hari ini di sini, jadi tambah seru. Boleh. Nggak bareng-bareng mulusnya Untungnya sih. ya. Iya untungnya. Tapi halo lagi semuanya, senang banget nih hari ini bisa datang ke sini gitu ya. Walaupun webinar secara virtual, tapi semoga kehangatan dan energinya tersampaikan gitu ya ke teman-teman semua gitu. Salam kenal dulu. Jadi seperti yang tadi Martin udah bilang, nama saya Clara. Saya adalah salah satu diet coach di Naluri gitu. Dan di Naluri ini bener sih udah ketemu sama beberapa beberapa orang yang ikutan webinar hari ini gitu. Tapi mungkin untuk yang lainnya nanti seiring berjalannya webinar mungkin bisa makin kenal. Oke. Semoga ya. Nah, Clara, sebelumnya tapi aku tuh ngelihatnya kamu tuh kalau lagi onsite ya ke kantor-kantor klien gitu loh. Kamu tuh kayaknya nggak pernah berhenti ngomong gitu, nggak pernah berhenti konsultasi gitu loh. Nah, aku tuh penasaran. Biasanya orang-orang itu sering nanya apa sih? Secara ini ya garis besar ya, mereka tuh sering nanya apa sih tentang diet gitu loh. Oke. Bervariasi sih sebenarnya ya. Cuman maksudnya biasanya sih satu mungkin yang paling sering tentang berat badan gitu kan. Gimana sih coach caranya nurunin berat badan atau naikin berat badan gitu, atau ada juga nih yang mungkin punya kondisi kesehatan tertentu gitu ya yang perlu lebih diperhatikan lagi dari segi pola makannya gitu. Dan macam-macam sih, banyak juga pertanyaan-pertanyaan random yang kayak oke, kalau misalnya makanan di microwave tuh boleh nggak sih? Kayak gitu-gitu. Jadi banyak
pertanyaan-pertanyaan yang praktis yang bisa langsung dipraktekin juga. Biasanya Oke, kayak gitu oke. sih. Tapi pertanyaan Gitu. yang awal-awal tadi sebenarnya bisa dihubungin nggak sama Mhm. topik kita hari ini, mindful eating? Kalau misalnya untuk mengatur berat badan atau misalnya mau tahu nih makanan apa sih yang Mhm. sebenarnya sehat untuk kita, itu sebenarnya bisa masuk ke mindful eating nggak sih? Termasuk gitu loh. Bener banget. Jadi memang topik hari ini kan Mhm. mindful eating gitu ya. Kayak Penasaran apa aku. sih itu kan nanti kita bahas tapi kayak heeh, ya kayak Mhm. udah pada ini ya, udah semangat ya gitu. Tapi bener banget memang mindful eating tuh kayak kira-kira kalau bisa dibilang gitu ya, itu adalah salah satu faktor atau salah satu kebiasaan yang bisa dilakukan yang berdampak kepada yang tadi itu, kayak misalnya pengaturan berat badan, terus kondisi kesehatan kita juga gitu. Karena makannya itu lebih dengan memperhatikan gitu. Apa sih yang dimakan kayak gitu. Kira-kira Oke, gambarannya oke, seperti oke. itu. Oke. Jadi secara garis besar aku ngerti sih kayaknya ya. Cuma aku Mhm, mau deep dive lagi dong nih tentang mindful eating lagi. Mindful eating ini mungkin mhm, boleh kamu mulai sharing kali ya tentang apa sih mindful eating, mhm, caranya melakukan mindful eating dan mungkin juga benefitnya apa sih buat kita menjalani mindful eating ini? Gitu. Boleh kali ya? mmm. Oke, Kalau begitu boleh aku banget dong. serahkan stage ke kamu dulu ya. Oke, Oke, siap. Thank you, Martin. bye-bye. Sampai ketemu nanti. Oke deh. Iya halo lagi teman-teman semua, makasih banget udah luangin waktu siang hari ini gitu ya. Kalau misalnya dengerin mungkin sambil kerja atau sambil di jalan, makasih banget udah sempetin waktu juga gitu. Dan hari ini seperti yang tadi udah di-spill sedikit gitu ya, kita akan ngobrol-ngobrol, saya suka bilangnya ngobrol santai gitu ya, ngobrol santai dan belajar bersama gitu ya tentang mindful eating gitu. Dan sebelum mulai nih supaya mau sekalian cek-cek sound gitu ya, mau tanya dulu nih sama teman-teman di sini kira-kira nih teman-teman tuh tim bubur diaduk atau tim bubur nggak diaduk? Wih, oke. Saat ini bubur nggak diaduk mayoritasnya ya. Oke, hampir mirip. Ada yang makan bubur pakai steak. Oke. Oke, mirip ya, hampir setengah-setengah, ini ya, kayak, bubur diaduk tapi setengahnya lagi bubur nggak diaduk. Kalau Martin nggak suka bubur malahan. Ada mungkin teman-teman yang lain yang merasakan hal yang sama ya. Nah, sebenarnya pertanyaan ini nggak ada mungkin sedikit hubungannya dengan mindful eating, tapi makasih banget udah menjawab gitu ya, kayak supaya tambah semangat gitu, loh kok ngomonginnya bubur nggak diaduk ya gitu, sebenarnya sih nggak ada korelasinya gitu. Cuman sebelum kita lanjut nih teman-teman, di sini ada yang udah pernah dengar soal konsep mindful eating? Kalau udah pernah dengar mungkin boleh kasih jempol di chat. Udah pernah dengar coach, udah pernah dengar, atau apaan tuh mindful eating gitu. Mungkin bisa kasih reaction jempol atau reaction jempol ke bawah kalau belum pernah dengar. Oh, Kak Fitria udah sempat dengar. Mbak Fatima udah sempat dengar. Oke, udah ada. Oke, Mbak Tessa belum pernah. Oh, oke. Ini ya ada beberapa yang udah, tapi ada juga yang belum. Oke. Nah sebelum kita ngobrol lebih lanjut kayak ngomongin tentang mindful eating gitu ya, mau mundur sedikit dulu sih sebenarnya gitu. Mau ngomongin soal makan. Let's talk about eating gitu ya. Pertama-tama kalau misalnya menurut teman-teman di sini gitu ya, kenapa sih kita perlu makan? Kenapa kita makan sehari-hari? Boleh tulis juga nih di chat, kenapa sih kira-kira kita makan? Biar kenyang, kalau kata Martin. Jadi energi untuk hidup. Oke.
memberikan nutrisi pada tubuh untuk beraktivitas. Oke, wah thank you banget nih untuk jawaban-jawabannya gitu ya. Biar sehat, oh macam-macam ya. Oke, di sini berarti nggak ada yang jawab, oh karena bosen atau makan tuh jadi hobi gitu ya. Biar semuanya buat jadi energi, biar jadi nutrisi gitu. Nah sebenarnya benar banget nih apa yang teman-teman di sini udah katakan. Alasan dasar kita untuk makan adalah ya untuk bertahan hidup gitu kan, karena makanan itu adalah sumber energi kita gitu. Mungkin teman-teman di sini ya udah sangat paham kan hal itu gitu. Tapi kalau misalnya nih, kalau misalnya memang makan itu untuk bertahan hidup dan supaya tubuh kita juga bisa berfungsi dengan optimal, kenapa banyak orang kesulitan untuk mengatur berat badan, untuk menjaga pola makan yang sehat gitu ya. Kalau misalnya dilihat kenapa dari statistiknya 1 dari 5 orang berada dalam kategori berat badan berlebih atau obesitas gitu. Itu adalah pertanyaannya. Maksudnya ini nggak perlu dijawab gitu ya. Pertanyaan yang mungkin bisa di-reflect aja, dipikirkan gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah kira-kira nih menurut teman-teman sebenarnya apa sih yang biasanya mempengaruhi pola makan kita dan juga kebiasaan kita sehari-hari? Kalau dari teman-teman di sini nih, kira-kira apa sih yang biasanya tuh mempengaruhi pola makan teman-teman? Mungkin boleh tulis di chat lagi. Kesibukan kalau kata Kak Panji ya. Rutinitas di kerjaan. Makanan yang tersedia di dekat rumah, mood, oke. Macam-macam ya, banyak banget yang bisa berdampak mempengaruhi pola makan terus kebiasaan kita juga. Kalau kata Kak Ririt, stres gitu ya. Oke, ini semuanya maksudnya adalah jawaban-jawaban yang valid gitu, nggak ada jawaban yang salah. Dan memang ternyata studi itu menemukan bahwa banyak sekali faktor yang mempengaruhi pola makan kita gitu. Dan contohnya nih kayak tadi Martin gitu, makanan yang di dekat rumah gitu kan. Kemudian apa sih budaya makan kita, apa sih gimana sih kita tuh biasanya makan pas kita grow up gitu. Gimana kita makan ketika kita dibesarkan juga gitu. Ketersediaan makanan gitu kan. Apa aja deh makanan yang ada gitu. Kemudian umur juga, kondisi kesehatan juga gitu ya. Tapi memang kalau ditelaah lebih lanjut, faktor terbesarnya itu biasanya adalah status sosial ekonomi atau tingkat pendidikan, pekerjaan kita, dan juga pendapatan kita gitu. Nah teman-teman di sini dengan maksudnya umur teman-teman masing-masing gitu kan. Kalau misalnya kita pikir-pikir gitu ya, selama 10, 20, 30 mungkin 40 tahun, nggak tahu gitu kan range-nya seberapa gitu. Kita udah kira-kira membentuk kebiasaan makan dari kecil gitu, dan saking udah menjadi kebiasaannya, kadang tuh kita suka lupa, kadang suka jadi nggak terlalu memperhatikan porsi pilihan makanan kita, terutama dengan makanan yang sangat mudah didapat di sekeliling kita gitu. Kalau zaman sekarang tinggal buka aplikasi bisa pesan makanan gitu kan, udah nanti langsung datang depan rumah misalnya kayak gitu. Atau tinggal keluar kantor bisa jalan dikit kayak tadi Martin makan siang gitu kan, terus beli makanan udah bisa dapat makan gitu. Nah dengan kenyamanan seperti ini ada kecenderungan di mana kita bisa jadi kebanyakan makan dan juga berat badannya itu naik gitu. Atau untuk beberapa orang malah kebalikannya gitu. Misalnya nih untuk anak-anak kos misalnya biasanya itu jadi mager makan karena mungkin gak ada makanan di rumah, gak ada peralatan masak, terus juga males keluar beli makanan.
Jadi malah berat badannya turun dan makannya jadi nggak teratur dan berdampak pada mah. Misalnya seperti itu adalah contoh-contoh gitu ya. Mungkin teman-teman di sini bisa relate gitu. Dan saya sendiri pun bisa relate gitu. Pernah banget ngerasain dua-duanya, pernah banget ngerasain kenyamanan makan kayak, waduh kayaknya gampang banget makan dan kebanyakan makan, ataupun juga kebalikannya harus irit banget dari segi makanan gitu. Nah, kita udah bahas nih tentang eating gitu ya, tentang makanan gitu. Tapi kalau mindful eating tuh sebenarnya apa sih gitu ya? Apa sih itu mindful eating gitu? Nah, kira-kira sebelum ke slide yang itu mungkin udah ada bocoran sedikit. Kira-kira kalau dari teman-teman di sini nih, apa sih yang terpikirkan ketika mendengar phrase mindful eating? Boleh mungkin tulis di chat, apa sih artinya mindful eating? Terutama untuk teman-teman yang tadi udah sempet dengar, udah sempet tahu soal mindful eating. Makan pelan-pelan, kalau kata Martin. Kalau menurut teman-teman yang lain gimana nih? Makan sambil mikir? Makan sepenuh jiwa raga? Menikmati apa yang dimakan? Oke. I'm full eating. Makan tapi nikmatin banget tanpa distraksi. Oke, makan dengan porsi yang secukupnya. Pikirin makan. Oke. Apa ini ya kalau ditranslate secara harafiah saya word by word gitu benar-benar pikir makan gitu ya. Aware atas apa yang dimakan. Oke, wow macam-macam ini ya. Kayaknya teman-teman di sini udah lumayan aware, keren banget udah lumayan paham gitu ya soal mindful eating. Tapi nanti kita akan gali lebih dalam gitu ya. Kira-kira gimana caranya gitu. Nah, benar banget nih tadi kalau misalnya kata Kanora juga ya, makan dengan sadar gitu. Di sini benar banget mindful eating itu sebenarnya adalah bagian dari konsep mindfulness gitu ya. Kalau teman-teman juga pernah dengar mindfulness gitu. Dan ini tuh konsep yang kira-kira akhir-akhir ini atau mungkin 10 tahun terakhir gitu ya baru trending gitu. Dan didefinisikan oleh salah satu profesor di Amerika, Profesor John namanya, dia memberi penjelasan kalau mindfulness itu tuh memberi perhatian dengan sengaja, jadi secara intensional, ataupun dengan suatu tujuan gitu ya di saat tersebut dan tanpa menghakimi. Jadi kalau misalnya dimasukkan ke kata mindful eating ini adalah suatu perilaku makan di mana kita betul-betul hadir, betul-betul makan dengan penuh perhatian gitu ya. Tadi makan dengan sadar gitu. Dalam kata lain kita memikirkan memperhatikan pikiran kita, perasaan kita, sensasi yang didapatkan saat kita makan gitu. Nah, kalau bahasa love language gitu ya, kalau teman-teman sempat dengar tentang love language, kalau nggak pernah dengar mungkin nanti bisa chat ke mental health coach-nya, "Coach, love language apa sih?" gitu ya. Tapi kira-kira ini adalah bahasa kasih, salah satunya adalah quality time. Kalau kita terapkan love language quality time itu tuh kira-kira kita lagi quality time sama makanan kita, kalau mindful eating gitu. Nah, kalau teman-teman di sini nih, siapa sih di sini yang kalau lagi makan itu nyambi gitu ya? Mungkin mau tahu dulu nih lewat polling gitu ya dari teman-teman, kira-kira seberapa sering sih teman-teman di sini tuh sambil main HP atau nonton film pas makan gitu? Mungkin boleh ditampilin pollingnya. Ya, terima kasih. Oke, silahkan dijawab teman-teman. Sering, kadang-kadang. Ada yang nggak pernah aku mau fokus makan. Oh, ada juga. Keren banget ini. Kalau nggak pernah.
Sambil nonton drakor, sambil kerja. Oke. Nonton drakor sambil makan. Biasanya kalau ini nonton drakor sambil makannya ramen ya biasanya. Sambil merenung kalau Kak Iko. Oke. Banyak yang di sini melakukan apa ya, makan tuh sambil melakukan hal yang lain gitu ya. Nah, saya nggak bermaksud untuk guilt trip atau nggak bermaksud untuk membuat para orang tua merasa bersalah, tapi akhir-akhir ini semakin kesini, semakin sering atau semakin nggak jarang gitu ya saya lihat anak-anak gitu biasanya makan depannya ada gadget gitu, sambil nonton disuapin sama mungkin neneknya atau susternya gitu ya. Dan saya pun tumbuh di dalam keluarga di mana seringkali makan tuh sambil, maksudnya ada TV nyala gitu ya, TV yang mungkin dari zaman dulu yang kotak yang besar gitu ya, tuh bisa sambil makan sambil nonton TV gitu. Atau ketika kuliah di tempat kosan gitu kan, bareng teman-teman bisa nonton film sambil makan juga gitu. Jadi saya pun pernah dan kalau dulu malah sering gitu menerapkan ini gitu ya, sambil makan sambil nonton gitu. Nah, pertanyaan berikutnya adalah apakah apakah teman-teman makan kalau cuma lagi lapar aja? Oke. Iya dong, iya. Kadang iya, kadang enggak. Rasa lapar. Ada yang tanya rasa lapar itu gimana ya? Oke, oke kebanyakan di kadang-kadang ya. Kadang-kadang. Oke. Nggak apa-apa banget kalau masih kadang-kadang atau aduh rasa lapar tuh gimana ya gitu ya. Butuh latihan, butuh disiplin, butuh tekad yang kuat juga supaya kita semakin lama semakin peka gitu ya akan sinyal lapar tubuh kita gitu. Dan saya pun masih terus belajar gitu. Kalau teman-teman di sini yang jawab nggak apa ya, nggak selalu makan karena lapar, berarti biasanya tuh alasan lainnya apa tuh? Mungkin boleh ditulis di chat. Kalau misalnya nggak, misalnya nih nggak lapar tapi makan gitu. Biasanya alasan lainnya tuh apa sih? Sudah jamnya. Oh, habisin makanan anak atau istri supaya nggak mubazir ya. Makan biar nggak telat. Lagi pengen aja. Break time pas belum lapar. Oh, oke. Kejar target protein. Oh, I see. Oke, Kak Arif ya. Pengen nyemil aja, penasaran sama makanannya. Biar anak makan. Oke, bervariasi ya. Kadang-kadang maksudnya dengan alasan-alasan yang sederhana, alasan yang mungkin memikirkan orang lain juga, atau mungkin kayak ya pengen aja gitu ya. Banyak banget hal-hal yang bisa mempengaruhi gitu. Nah, mau bahas sedikit nih. Kalau misalnya kita nggak makan secara mindful, biasanya kita makan secara mindless gitu ya. Kayak itu kayak spektrum dan itu lawan katanya gitu ya, mindful dan mindless gitu. Atau sebenarnya nggak lapar atau perlu makan tapi pengen aja gitu. Kalau misalnya dilihat biasanya tuh 35-40% dari kita tuh pada umumnya cenderung makan lebih banyak ketika sedang stres gitu ya. Dan ketika stres pilihan makanannya pun juga berbeda. Biasanya memiliki kecenderungan untuk memilih makanan yang lebih tinggi kalori, lebih tinggi lemak, lebih tinggi gula gitu ya, dan kurang menyehatkan gitu. Nah, dampak dari mindless eating ini itu termasuk ya tadi kenaikan berat badan, kenaikan massa lemak, sering sakit-sakitan, atau ada juga nih mungkin yang aduh setelah makan makanan yang tinggi kalori ngerasa bersalah gitu ya, ngerasa bersalah setelah makan
Dan jadinya kayak berusaha untuk menghindari makanan tersebut gitu ya untuk sementara waktu, tapi biasanya kalap gitu ya, biasanya nggak bertahan lama gitu. Jadinya kayak ada siklus tuh kayak makan, kemudian aduh ngerasa bersalah, kemudian ngindarin, tapi nggak bertahan lama juga gitu, aduh gitu, jadi harus balik lagi gitu. Atau ada juga orang-orang yang jadinya kecanduan makan, ada namanya food addiction sekarang ini gitu. Dan karena kecanduan makan atau kira-kira kehilangan kendali atas makanan gitu ya. Jadi siklus ini kalau terus-menerus menerapkan mindless eating gitu ya, itu bisa meningkatkan resiko gangguan makan atau eating disorder gitu yang berdampak sangat-sangat negatif bagi kesehatan kita. Nah, makanya mindful eating itu bukan hanya suatu konsep yang trending, yang booming akhir-akhir ini gitu ya, tapi suatu pola pikir dan juga suatu kebiasaan yang sebaiknya bisa diaplikasikan, didisiplinkan di kehidupan kita sehari-hari juga gitu. Nah, pentingnya kalau misalnya kita kira-kira mengkerucutkan, merangkum gitu ya mindful eating dan apa sih pentingnya gitu ya. Itu bisa membantu kita untuk lebih enjoy atau menikmati makanan kita. Jadi ngebantu kita untuk mengambil kendali, untuk take control atas makanan kita gitu ya, dan bukannya dikendalikan atau controlled over oleh makanan kita gitu. Jadi bisa mengurangi perasaan bersalah juga saat kita makan. Dan selain itu memperhatikan apa yang kita butuhkan secara nutrisi itu bisa membantu kita untuk membuat keputusan yang tepat. Kira-kira hari ini butuhnya apa sih gitu ya, tubuh kita tuh butuhnya apa sih gitu, dan membantu mengatur berat badan kita juga dengan lebih efektif gitu. Nah, sebelum kita masuk nih ke tipsnya gitu kan, dari tadi udah ngomongin mindful eating, udah tahu nih apa pentingnya gimana gitu ya. Kalau menurut teman-teman, seberapa sering nih teman-teman di sini menerapkan mindful eating gitu? Seberapa sering sih? Jarang atau kayaknya nggak pernah deh, soalnya tadinya belum tahu. Atau kadang-kadang, atau selalu gitu ya. Oke. Kadang iya, kadang enggak. Jarang atau tidak pernah sama sekali. Oke. Wah, berarti pas banget nih teman-teman ada di webinar hari ini. Semoga bisa belajar bareng-bareng, bisa saling bertukar pikiran juga gitu ya. Oke, tadi sarapan sama makan siang biasanya mindful. Kalau malam sembari nonton Next Carlos, nasi warteg, berasa makan hidden gem. Oke. Tadi kalau kata Kak Gus Randika, aku liatin orang makan seafood kayaknya sedep bener, tapi kalau aku yang makan, aku malah alergi. Oke, berarti itu ya tadi, memang kondisi kesehatan juga bisa mempengaruhi pola makan kita, dan sebaiknya kalau memang ada alergi, perlu lebih mindful, perlu lebih lebih berhati-hati gitu ya, karena kalau alergi dampaknya juga bisa fatal gitu. Oke, kata Kak Shuni itu sih yang kayak di iklan, dikit-dikit lapar, dikit-dikit lapar. Oke. Iya ya, memang influencer-influencer itu memang punya skill untuk menginfluence orang, itu kerjaan mereka gitu ya. Oke, nah makasih banget nih teman-teman untuk jawabannya. Berarti bisa dibilang kira-kira masih belajar terus ya untuk lebih mindful gitu. Nah, kalau misalnya kita pikirin gitu ya, jadi gimana dong caranya untuk mulai mindful eating gitu? Sama aja sih sebenarnya, mungkin seperti ketika
kita belajar sesuatu hal yang baru gitu ya. Kita mulai secara perlahan. Kita mulai dengan langkah kecil terlebih dahulu, and we start small gitu. Nah, kalau mungkin teman-teman di sini udah pernah mengikuti webinar saya sebelumnya, udah pernah dengerin gitu ya. Teman-teman pasti tahu bahwa saya suka banget menggunakan akronim supaya lebih mudah diingat gitu ya. Nah, di sini kata small adalah akronim untuk kelima tips yang akan saya bagikan hari ini. Gitu. Udah pada siap? Kalau udah siap, udah nggak sabar, udah semangat mendengarkan, coba mungkin teman-teman bisa kasih reaction, wih Karirit udah siap nih. Oke, nama Kisti, jempol. Wih, oke. Kita start small. Ingat ya, kalau misalnya hari ini teman-teman nggak dapet apa-apa dari webinar, bisa ingat start small-nya itu. Oke. Nah, kita lanjut dulu. Nah, jadi tip yang pertama adalah savor each bite. Ini sekalian webinar, kalian belajar bahasa Inggris ya, atau merefresh bahasa Inggris gitu. Atau kalau dalam bahasa Indonesianya nikmati setiap gigitan gitu. Kalau misalnya kita lihat dengan hustle culture dan budaya satset gitu ya, gercep semuanya di sekitar kita gitu ya. Ambil waktu untuk menikmati makanan yang ada di depan mata dan setiap santapnya. Makan secara perlahan, tadi seperti yang dikatakan oleh Martin ya kalau nggak salah gitu tadi di awal. Sambil dipraktekin gak nih? Boleh banget nih kalau lagi makan, boleh nih sambil dipraktekin gitu. Tapi kan sambil nonton webinar ya, dibayangin aja dulu. Oke. Nah, kenapa sih penting untuk makan secara perlahan gitu ya? Karena tubuh kita itu butuh waktu, butuh tuh sekitar 20 sampai 30 menit untuk mulai merasa kenyang sehingga dapat mencegah makan berlebihan. Kemudian bisa juga membiarkan pencernaan bekerja dengan baik, berfungsi dengan optimal gitu ya, dan membantu kita supaya lebih peka nih akan cita rasa makanannya tuh apa aja sih gitu. Teksturnya tuh seperti apa sih gitu ya, dan juga lebih peka terhadap perasaan kenyang gitu. Kalau kita makannya buru-buru gitu ya, atau kayak terlalu cepat, terkadang kita biasanya melewati sinyal kenyangnya itu dan jadi malah pengen makan lagi gitu ya, atau kayak karena kelewatan jadi makannya terlalu banyak gitu. Nah, selain makan secara perlahan gitu ya, nggak berarti harus dihitung ngunyahnya, cuman kira-kira lebih pelan aja. Taruh sendok garpunya, minum dulu di tengah-tengah gitu ya, jadi lebih pelan. Bisa juga sambil ngobrol sama orang lain supaya nggak terlalu buru-buru gitu makannya. Nah, selain itu kita juga bisa pakai panca indera kita untuk menikmati makanan. Kok kedengarannya aneh gitu ya, kedengarannya aneh banget harus pakai, masa pakai telinga gitu ya. Tapi cobain nih abis ini tadi. Tapi kalau kata Kak Panji dibayangin dulu ya, dibayangin dulu. Jadi coba perhatiin kalau dari mata penglihatan gimana sih tekstur makanan tersebut gitu ya. Kelihatannya seperti apa gitu. Apakah kelihatannya hangat, dingin, atau gimana gitu ya. Kemudian bisa juga pakai indera penciuman, hidung gitu ya. Bau makanannya itu seperti apa, wangi apa gitu ya. Apakah ada bau kaldu ayam misalnya kayak gitu ya. Duh, kaldu ayam jadi ngingetin sama masakan sop di rumah nenek misalnya kayak gitu. Atau bau pedas gitu. Atau malah bau basi gitu ya. Jadi ini bisa jadi safety precaution juga, jadi cara untuk tahu gitu ya, oh ini makanan udah nggak boleh dimakan gitu. Itu salah satu mindfulness juga gitu supaya nggak makan sembarangan gitu. Kalau misalnya kita pakai, kan di Indonesia biasanya makan pakai tangan gitu ya, itu juga bisa dirasakan, oh teksturnya itu seperti apa sih, apakah kayak keras gitu atau crispy atau mungkin lembut gitu ya.
Dan kalau misalnya menggunakan telinga, pendengaran kita itu bukan kayak didengerin makanannya, tapi kayak pas kita gigit, pas kita santap, itu tuh apakah ada suara krenyes-krenyes gitu ya, misalnya kalau crispy atau crunchy gitu. Dan untuk lidah pengecap gitu, rasa gitu. Bagaimana sih rasanya? Apakah panas, dingin, asin, asem gitu, gado-gado, gimana gitu kan, nano-nano gitu. Nah, hal lain yang mungkin bisa iya, serasa jadi food reviewer ya kalau kata Kak Agus Randika. Benar benar. Bisa jadi belajar, pelan-pelan belajar jadi juri MasterChef gitu ya kira-kira. Nah, hal lain yang bisa dilakukan adalah nge-reflect dari mana makanan itu berasal misalnya. Bagaimana bisa sampai ke piring teman-teman dan siapa sih yang memasaknya gitu. Memperhatikan hal-hal kecil seperti ini mungkin kayak kelihatannya sederhana banget gitu ya, tapi itu sebenarnya bisa meningkatkan awareness kita, bisa meningkatkan kesadaran kita dan juga perasaan bersyukur gitu atas makanan yang tersedia gitu. Ih, makasih banget ya, ternyata bersyukur banget nih dimasakin tadi, bersyukur banget masih bisa makan, bersyukur banget tadi bahannya itu belinya pas lagi diskon gitu ya. Mungkin relate nih untuk ibu-ibu gitu kan. Gitu, jadi bisa lebih bersyukur gitu. Dan selain menikmati makanan, kita juga perlu untuk memperhatikan porsi makan kita gitu. Untuk membantu mengatur berat badan dan juga menjaga porsi seimbang, coba teman-teman bisa gunain piring yang lebih kecil supaya porsi makan itu lebih terkontrol gitu ya. Kalau misalnya biasanya pakai bungkus atau piring makanan yang super besar, mungkin bisa lebih dikecilin gitu. Terutama untuk teman-teman yang mau menurunkan berat badan juga gitu. Atau makannya lebih mindful lagi gitu. Tapi nggak berarti nih dengan piring yang lebih kecil berarti ngambil lagi gitu ya. Coba berhenti sejenak setelah menghabiskan apa yang ada di piring teman-teman. Kasih jeda gitu, kasih jeda waktu 5 menit untuk ambil break, untuk mungkin ya biarkan makanan itu dicerna gitu ya, supaya tahu sebenarnya masih lapar atau pengen makan aja gitu. Nah, kalau masih lapar ya silahkan boleh nambah gitu. Tapi kalau pengen aja atau craving gitu atau ngidam padahal udah kenyang, sebaiknya mungkin taruh sendok garpunya, tutup bungkus nasinya, bungkusnya gitu ya, taruh piring di wastafel gitu supaya nggak nambah lagi gitu. Kalau ngomongin soal porsi piring, ini teman-teman yang mungkin udah sempat ngobrol sama saya atau sempat ikutan webinar sebelumnya gitu ya, pasti teman-teman udah tahu nih kayak kira-kira proporsi piring yang seimbang itu seperti apa, piring yang mindful itu seperti apa. Nah, mau cek-cek nih, siapa tahu mungkin udah masih inget gitu ya. Kalau teman-teman di sini gimana sih proporsi piring yang seimbang menurut teman-teman? Apakah diisi dengan setengah nasi, setengah lauk, atau gimana tuh? Aduh, kalau kata Kak Iko jadi sedihnya makin berasa sedih ketika mindful porsi dikit. Waduh, semoga untuk porsi dikit atau porsinya lebih mindful bisa dinikmati ya lama-kelamaan. Nanti mungkin bisa ngobrol lebih lanjut nih gimana caranya. Oke, sedikit nasi, banyak lauk. Nasinya 1 kepal, lemaknya 1 jempol, sisanya lupa. Oke, oke. Wah, nah bener banget nih, setengah sayur, 1/4 karbo, dan 1/4 protein. Oke, bener. Mbak Kisti dan Mbak Tessa ya, terima kasih. Nah, teman-teman yang tadi belum tahu, silahkan dicatat. Setengah sayur, 1/4 karbo, 1/4 protein. Nggak kebalik ya, jadi bukan setengah nasi gitu. Nah, kalau ngomongin makanan seimbang, porsi aja sebenarnya nggak cukup ya. Pilihan bahan-bahannya juga penting gitu. Jadi
Tip yang ketiga adalah untuk menambahkan produk-produk segar. Kalau kita mundur sedikit gitu ya, sebelum ada makanan di meja makan, sebelum teman-teman mungkin beli makanan di luar gitu ya, biasanya perlu ada persiapan terlebih dahulu gitu ya, perlu ada bahan-bahan yang dibeli gitu ya, di tukang sayur misalnya, atau di pasar, atau di supermarket. Kalau beli makanan di luar berarti ya bisa memilih makanannya apa gitu ya. Nah, pilihan kalau bener ya, kalau misalnya di Indonesia makannya karbo pakai karbo. Oke. Wih, terima kasih Pak Endra untuk ininya ya, untuk testimoninya, untuk cerita sharingnya juga. Oke, kita lanjut dulu. Nah, pilihan bahan-bahan secara mindful dapat mendorong pola makan yang mindful juga. Jadi kalau kita shoppingnya, kita beli makanannya mindful, pola makannya juga biasanya lebih mindful juga gitu. Dan satu hal yang bisa dilakukan adalah untuk membawa daftar belanjaan supaya belinya tuh nggak impulsif, nggak semuanya pengen semua dibeli. Kalau udah dibeli biasanya harus dipakai gitu kan. Tapi beli yang kita perlu gitu. Jadi kita bisa bertanya pada diri sendiri gitu ya. Apakah ini barang yang aku perlu atau cuma aku pengen aja gitu. Gimana sih produk ini bisa membuat aku sedikit lebih sehat gitu ya. Gitu. Jadi itu pertanyaan yang mungkin saya mau tanamkan di teman-teman. Gimana produk ini bisa membuat teman-teman lebih sehat gitu. Ketika membeli makanan, mau itu jajan, mau itu beli bahan-bahan di supermarket atau di toko-toko lainnya juga gitu. Gitu ya. Nah, usahakan juga untuk isi piring teman-teman dengan porsi yang tadi yang seimbang itu, tambahkan produk-produk segar. Salah satunya dengan setengah piring sayuran gitu. Nah, sebelum lanjut nih ke tip yang ini udah 1, 2, 3. Ke tip yang keempat, teman-teman di sini masih ada yang ingat tips yang pertama dan yang kedua? Ada yang masih ingat? Tadi akronimnya SMALL. S-nya apa? M-nya apa? Ini bukan ukuran baju, bukan ukuran baju gitu ya. Aduh, jadi lucu. Bukan ukuran baju, tapi itu akronim S dan M. Ada yang masih ingat? Mungkin boleh tulis di chat. Karena kita nggak bisa open mic ya, jadi semua interaksinya lewat chat nih. Mind your portion. Betul. Savor each bite. Wih, oke. Mantap. Oke. Ini ya, senang banget kalau maksudnya silahkan dicatat juga kalau misalnya tadi ada teman-teman yang mungkin belum sempat mencatat gitu. Dan yang ketiga, add fresh produce gitu. Oke, tip yang keempat adalah hindari, batasi, kurangi gangguan saat makan gitu. Siapa yang di sini pernah merasa, ini kalau pernah boleh kasih jempol ya di chat. Siapa yang di sini pernah merasa, loh kok tiba-tiba popcornnya udah habis ya? Padahal tadi kayaknya beli yang size besar deh, gitu. Atau tiba-tiba loh udah setengah toples habis, keripik, kacang, karena makan sambil nonton depan TV. Pernah, oke, sering. Wih, oke. Banyak ya dari kita yang pernah merasakan itu. Saya pun juga pernah tadi ya pas masa-masa kuliah itu, gitu. Nah, teman-teman di sini hindari layar HP, disimpan dulu nih komputernya, mungkin kalau bisa makan, apalagi kalau makan sama keluarga, ngobrol sama keluarga, nggak pakai TV gitu ya ketika sedang makan, gitu. Kita memiliki kecenderungan untuk tidak memperhatikan porsi makan ketika kayak lagi sambil nonton gitu ya, atau sambil megang gadget
gitu. Jadi ada kecenderungan untuk makan berlebih gitu. Selain itu, coba pilih tempat makan yang tenang, yang nyaman gitu ya, dan ruangan di mana benar-benar bisa menikmati makanannya gitu. Coba singkirin dulu gitu ya. Ini gangguan saat makan itu nggak cuma suara-suara di sekitar teman-teman, tapi bisa juga gangguan atau pemikiran-pemikiran, suara-suara yang ada di dalam otak kita juga gitu ya. Jadi disingkirin dulu, di pause dulu gitu. Kalau ada remote-nya kayak di pause gitu. Jadi untuk makan benar-benar makan. Karena ini judulnya mindful eating gitu ya, bukan mindful. Maksudnya bukannya pikiran penuh gitu ya, tapi dalam dengan apa ya, dengan kesadaran dan dengan penuh perhatian gitu. Jadi benar-benar menikmati momen tersebut, be in the present gitu ya kira-kira. Nah, tip yang kelima dan yang terakhir nih teman-teman. Dengerin dan ikuti apa kata tubuh teman-teman. Belajar untuk membedakan rasa lapar, kenyang, kepengen aja, atau ngide makanan gitu ya. Perbedaannya gimana gitu ya. Ada yang tahu mungkin perbedaan antara lapar, pengen makan, sama ngide makanan. Gimana tuh cara ngebedainnya? Istilahnya lapar mata. Hehehe, ya kalau kata Pak Hendra ya. Oh, kalau nggak lihat layar tapi sembari dengerin lagu, termasuk nggak mindful. Nah, sebenarnya kalau nggak sambil dengerin lagu, biasanya itu kembali ke masing-masing. Tapi sebenarnya bisa untuk dijadikan mindful eating. Maksudnya biasanya bisa membuat suasana yang lebih nyaman saat makan. Gitu, kira-kira, Pak Iko. Kalau habis makanannya ya lapar. Oke, ini ya mungkin saya jelasin dikit. Oke, kalau lapar biasanya itu timbul secara perlahan-lahan gitu ya. Dan disertai dengan mungkin lama-kelamaan kalau nggak makan bunyi perut keroncongan gitu ya. Tapi nggak demanding atau nggak datang secara tiba-tiba gitu. Kalau misalnya pengen makan, itu biasanya kita udah kenyang, kita sadar udah kenyang, tapi misalnya nih ngelihat teman makan, jadi kepengen aja. Tadi ya kayak lapar mata istilahnya. Atau ngelewatin toko apa, jadi pengen makan, cium baunya gitu. Padahal sebenarnya nggak lapar gitu. Kalau ngidam itu biasanya tiba-tiba datangnya. Dan untuk makanan spesifik gitu. Biasanya ini bukan cuma untuk ibu hamil gitu ya, tapi bisa juga untuk kita-kita. Biasanya, aduh, lagi pengen banget nih martabak gitu ya. Itu bisa tiba-tiba. Kenapa bisa tiba-tiba ngidam gitu ya? Selain itu, kalau misalnya kita struggle atau kita terbiasa untuk makan untuk melampiaskan emosi ataupun perasaan di dalam hati, seperti misalnya nih, makan coklat banyak karena lagi sedih, karena lagi grieving, lagi berduka. Tapi nggak cuma emosi negatif, emosi senang juga bisa gitu ya. Karena sebagai reward, misalnya lu lagi seneng, lagi banyak celebration, ayo kita makan kue banyak misalnya kayak gitu. Sebaiknya kita bisa perlahan-lahan mencari reward yang lain gitu ya untuk perasaan yang positif, dan juga mencari akar masalah untuk perasaan yang negatif dan tidak berlari kepada makanan gitu. Makanan tuh mungkin bisa memberi relief sementara ya, memberi kayak solusi sementara gitu supaya moodnya misalnya naik lagi, atau kayak supaya nggak terlalu mikirin hal-hal stres yang lainnya gitu. Tapi perlu diatasi gitu ya akar masalahnya gitu, supaya emotional eating itu nggak berkelanjutan gitu kira-kira. Nah teman-teman, kalau Pak Endra biasanya tiba-tiba pengen duren nggak apa-apa kok Pak gitu ya, cuman porsinya dibatasi gitu. Jadi kalau untuk duren biasanya
2 biji aja gitu. Nah, teman-teman di sini masih ada yang ingat 5 tips yang dibagikan hari ini? Ada yang ingat tadi udah di-spill tuh satu, ada savor each bite dan wah, Kak Megan ingat nih, boleh ditulis Kak, mungkin di chat. Widih, mantap banget Pak Endra. Oke, terima kasih Pak Endra ini summary-nya ya teman-teman. Bener banget nih, jadi ada savor each bite atau nikmati setiap gigitan. Savor tuh dalam bahasa Inggris kayak bener-bener momen menikmati gitu ya, makanan. Mind your portion, jadi pikirin kayak perhatiin porsinya, kemudian tambahin produk-produk segar, add fresh produce, terus limit distractions, hindari gangguan saat makan, dan listen to your body. Jadi dengerin, ikuti apa kata tubuh gitu. Makasih banget nih Pak Endra, Kak Megan untuk apa namanya 5 tipsnya gitu ya. Oke, nah ini untuk ngebantu nih teman-teman gimana dong gitu kan. Oke udah tahu nih start small-nya gitu ya. Untuk ngebantu teman-teman, sebenarnya ada salah satu fitur di Naluri yang mungkin teman-teman di sini ada beberapa yang udah sering pakai gitu ya. Yang udah pernah pakai jurnal makanan mungkin boleh kasih reaction hati di chat. Ada yang sudah pernah? Wih, oke. Banyak ya, saya pun juga pernah. Jadi saya kasih juga. Oke, nah teman-teman, ini sebenarnya adalah fitur yang bukan kayak maksudnya bukan cuma asal ngejurnal gimana gitu ya. Ini untuk mempermudah dalam membangun kebiasaan makan sehat, makan secara mindful, teman-teman bisa menggunakan fitur food journal ini gitu yang terdapat pada aplikasi Naluri. Nanti caranya mungkin untuk teman-teman yang mungkin baru join, belum pernah menggunakan fitur ini, nanti ada di slide berikutnya ya gitu. Tapi supaya lebih fun, kayak maksudnya mungkin karena topik hari ini mindful eating gitu ya, mungkin teman-teman setelah ini setelah bukan pulang sih, setelah melanjutkan aktivitas masing-masing lagi gitu ya, ketika upload foto makanan, teman-teman bisa pakai hashtag mindful meal gitu ya, mindful meal untuk membantu kita semua membiasakan diri makan secara mindful gitu. Paling diingat dari fitur ini, pernah diingetin untuk kurangi porsi kerupuk jadi setengah. Iya. Makasih ya Pak Endra udah terus menggunakan fitur jurnal makanan ya. Nah, untuk caranya gimana sih gitu ya? Ini teman-teman bisa screenshot dulu sekarang gitu ya caranya, nanti bisa dicoba ke di masing-masing device masing-masing gitu ya. Atau nanti handout dari webinar hari ini juga akan dibagikan gitu. Jadi teman-teman bisa baca ulang. Tapi ada spill-nya sedikit ya teman-teman karena ini Naluri Community, jadi mau spill sedikit. Fitur jurnal makanan itu akan sedikit berbeda gitu ya. Nanti ini karena sama seperti kita semua, sama seperti teman-teman, Naluri juga terus mengusahakan untuk improve, untuk terus berkembang gitu ya. Jadi fiturnya pun, desainnya pun akan terus diperbaiki. Jadi ini spill-nya sedikit, nanti fiturnya itu akan ada sedikit desain yang berbeda gitu. Jadi kalau tiba-tiba loh kok gimana nih ngakses jurnal makanannya lagi gitu. Ini ada cara-caranya juga. Gitu teman-teman. Nah, sebelum kita tutup gitu ya, sebelum selesai, teman-teman mau tanya dong, apakah teman-teman di sini akan menerapkan mindful eating dalam pola makan teman-teman sehari-hari? Mau coba deh. Pasti dong. Oke. Siap. Oke.
Berarti iya ya jawabannya ya. Kalau mau coba atau iya pasti dong. Kalau pasti banget pasti gitu ya. Tapi kalau mau coba nggak apa-apa gitu. Untuk silahkan banget mencoba gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya sebelum dibalikkan kepada host kita, semoga dia nggak lagi mules gitu ya. Adalah apakah satu langkah kecil? Tadi karena kita ngomongin start small, jadi kita mulainya dengan langkah kecil juga. Apa satu langkah kecil yang teman-teman akan ambil di minggu ini? Mungkin boleh tulis di chat kalau misalnya teman-teman mau sharing gitu ya. Kalau Kak Megan memperbanyak sayur. Ada lagi yang lain mungkin? Terima kasih Kak Megan memperbanyak sayur. Ikut Megan, oke. Oke Kak Iko, ini bisa jadi ini ya, accountability partner nih. Gimana nih sayurannya gitu ya. Sama memperbanyak sayur, atur porsi makan. Mulai fokus dulu sama makanan yang kita makan. Belajar makan tanpa distraksi, fokus saat makan, yes idem. Makan gak sambil kerja, apa nonton. Kurangi makan sambil nonton drakor. Jadi sekarang makannya sambil telepon temen aja ya, supaya ada yang bisa diajak ngobrol. Memperbanyak variasi protein, mulai kurangi makanan yang gak perlu, makan tanpa gadget. Oke, wah terima kasih nih teman-teman. Keren banget, satu langkah kecilnya, nggak ada langkah yang terlalu kecil. Makan nggak sambil ngegibah. Lebih untuk pahami tubuh kita beneran lapar apa cuma kepengen doang. Wih, keren banget. Oke, terima kasih teman-teman untuk langkah-langkahnya. Nanti mungkin ini tuh bisa bisa ditulis mungkin di post-it gitu ya, supaya teman-teman juga ingat dan ingat juga tuh nanti upload ya foto makanannya, foto makanan mindfulnya seperti apa. Kalau mau pakai hashtagnya supaya seru, boleh juga mindful meal gitu. Nah, sekian aja mungkin dari saya. Makasih banget teman-teman udah saling sharing, udah saling belajar bareng. Saya kembalikan dulu nih ke host kita, Martin. Halo. Akhirnya aku tahu apa artinya mindful eating. Jadi nggak cuma sekedar makan pelan-pelan ya. It's much more than that gitu loh. Dan juga nggak berasa nih udah jam Iya. 2 sebenarnya ya. Tapi karena ini udah lewat dari jam yang seharusnya kita sudah tentukan, aku mau bagiin ke kalian itu slide hari ini dulu. Untuk kalian yang harus pergi duluan ya. Nih, kalian bisa download slide-nya. Dan tenang aja, semua yang kita tampilin tadi ada di slide ini. Gitu loh. Jadi kalau misalnya kalian tadi lupa nyatet gitu ya, sebenarnya lebih baik kalian mencatat ya. Cuma kalau misalnya kalian lupa, tenang aja kita bagiin slide ini yang buat bisa jadi reminder kalian ke depannya nanti. Gitu loh. Nah, aku juga mau thanks banget nih. Wih, banyak yang bilang thank you Mbak Clara tuh. Mantap. Makasih banget. Ya. Makasih juga Aku juga semuanya. mau bilang thanks juga sih tadi. Karena akhirnya ngerti apa itu mindful eating gitu loh. Setelah berapa lama ya? 3 bulan gitu aku tuh baca mindful eating. Tapi aku nggak pernah ngerti apa itu mindful eating kan. Tapi sekarang udah lebih paham gitu loh. Dan pengen coba sih nanti makan malam deh. Coba gitu. Karena aku tuh juga guilty sebenarnya. Aku tuh juga orang yang suka makan itu sambil nonton YouTube biasanya. Dan juga berasa sih kalau makan sambil buka YouTube itu kayak makan aja ya udah gitu loh. Tapi kayak makan zuzup hilang udah. Tapi nggak berasa kenyang atau misalnya nggak berasa fulfilled sebenarnya. Makanya aku tuh akhir-akhir ini sering nambah sebenarnya kan. Sedikit guilt juga ya. Sering nambah pas makan karena nggak merasa kenyang. Cuma aku mau coba tadi sih yang apa namanya? Menggunakan indera itu loh lebih lagi. Karena aku tuh baru tahu kalau misalnya kita lagi pilek ya, kita tuh merasa makanan kita nggak enak gitu loh. Padahal kan yang tersumbat hidung ya. Cuma kok makanannya bisa kerasa nggak enak karena nggak ada baunya, nggak ada aromanya gitu kan. Dan itu ternyata ngefek juga. Dan aku baru sadar tadi sih pas di-mention gunakan indera. Oh iya, that's why kalau lagi sakit tuh makanan nggak enak gitu sebenarnya. Padahal mah
yang dimakan sebenarnya sama pas kita masih sehat gitu kan. Nah, mungkin itu aja sedikit sharing dari aku sih. Nah, sekarang kita mau move ke Q&A session nih. Jadi buat kalian yang pengen nanya ke Mbak Clara gitu ya, tentang hal seputar mindful eating, atau misal kalian punya pertanyaan seputar makanan ya, kalian boleh nanya sekarang di kolom chat. Kalian add Clara, kalian beri pertanyaan kalian gitu loh. Kalau misalnya kalian mau anonymous, kalian bisa send anonymous message di atas kotak chatnya nanti gitu loh. Nah, tapi sambil menunggu yang mau nanya nih, Clara, aku sebenarnya ada pertanyaan dari orang-orang yang daftar sebelumnya nih. Dan aku lihat ada yang menarik sebenarnya ya, seputar mindful eating Mas ini. Yang pertama itu ini, dia tuh nanya, saya ingin mengurangi atau bahkan menghindari makan malam. Tapi momen berikut sangat efektif untuk berbincang-bincang dan menasehati keluarga. Ada saran gitu loh. Kayaknya aku tuh I can imagine ini kayaknya antara ibu atau bapak rumah tangga nih, karena dia ada tambahin part menasehati keluarga gitu loh. Nah, kamu ada saran nggak sih menghindari makan malam gitu loh? Dan juga sebenarnya balik lagi, makan malam itu jam berapa sih baiknya gitu loh? Mungkin mulai dari itu kali ya. Oke. Wow, keren banget pertanyaannya, dan kayak maksudnya seneng banget bisa yang nanya, mungkin saya nggak tahu nih siapa yang nanya gitu ya. Yang nanya nih kayak kelihatannya caring banget sama keluarganya gitu ya. Tapi mungkin kalau misalnya pertanyaannya adalah mau menghindari atau mengurangi makan malam, tapi nggak mau melewati momennya gitu ya. Mungkin yang bisa dilakukan adalah dua hal sebenarnya, tergantung dari goal-nya gitu ya. Ini saya jawab secara general aja, nanti kalau misalnya memang belum jelas, mungkin orang yang bertanya kalau ada di sini bisa bisa bertanya lagi, mau anonymous atau mau langsung bertanya juga boleh. Cuman kalau secara general, kalau memang kembali lagi sebenarnya adalah prioritasnya apa? Kelihatannya, kedengarannya prioritas di sini adalah untuk menasihati keluarga, gitu. Kalau memang prioritasnya itu, gitu ya, ada dua opsi. Bisa satu memang di jam makan malam kalau misalnya memang keluarganya ngumpulnya di saat itu, atau bisa juga di jam lainnya, gitu. Nah, untuk dari makan malamnya, ini juga bisa atur gitu ya. Kalau dari pertanyaannya, kedengarannya sih gitu ya, asumsi saya, ini supaya gimana sih cara ngaturnya, atau supaya berat badan misalnya terjaga lebih ideal gitu ya. Bisa juga kalau misalnya untuk penurunan berat badan, untuk makan lebih mindful tuh nggak harus skip makan malam kok gitu. Nggak harus melulu, oh berarti benar-benar nggak boleh makan malam gitu. Cuman lebih dilihat makanan secara keseluruhannya. Gimana tuh makan paginya, makan siangnya seperti apa gitu. Apakah porsinya udah seimbang gitu. Kalau misalnya memang waktu makan malam adalah salah satu-satunya ruang gitu ya untuk bisa spend time sama keluarga, tapi syaratnya adalah jadi makan juga gitu ya. Ya berarti lebih diperhatiin porsi dan juga pilihan makan pas makan pagi dan makan siang. Atau pas makan malam bisa juga kembali tadi, kalau prioritasnya menasihati keluarga, bisa juga ya duduk di meja makan, tapi misalnya nih minum smoothie aja, atau minum ngeteh aja, misalnya kayak gitu. Itu tuh juga bisa. Jadi tergantung nih gitu. Jadi banyak sih sebenarnya cara-caranya gitu. Nah tadi pertanyaannya kedua adalah jam berapa sih makan malam gitu ya yang baik. Nah sebenarnya kalau misalnya ditanya jamnya itu bisa dibilang gak ada jam yang super tepat harus semuanya mengikuti itu aja gitu ya. Tapi lebih ke kalau dari rekomendasi, dari studi, dari riset gitu ya, itu disarankan 2-3 jam sebelum tidur gitu. Lebih kepada untuk menjaga kualitas tidur gitu. Karena kalau misalnya kita makan terlalu mepet sama
jam istirahat kita, biasanya perut kita tuh masih kayak pabrik gitu, masih jalan terus gitu. Masih nyerna terus gitu dan kualitas tidurnya bisa terganggu, gitu. Kalau kualitas tidur terganggu, ngefek juga. Jadi kayak, apa ya, kayak berdampaknya domino effect gitu, bisa ngefek ke makanan juga, ngefek ke performa juga dan lain-lain, gitu. Oke, oke. I see. Bener juga ya. Jadi makan malam itu yang pertama kan makan malam ya. Makan malam itu berarti 2 sampai 3 Mhm. jam optimal sebelum tidur. Jadi misalnya kita tidur itu jam Mhm. 10, best itu makan paling lambat itu jam 8 berarti ya? Hmm, oke. Iya, Dan juga kalau heeh, misalnya, betul. apa namanya tadi, ada yang goalsnya itu untuk menasehati keluarga pas makan makan malam bisa Mhm. akal-akalin sedikit dengan minum smoothies atau misalnya benar tadi kata Mbak Sabrina makan buah, makannya buah aja gitu loh. Nah ini Mhm. buahnya ini ada Mhm. rekomendasi nggak buahnya apa atau misalnya buah apa aja gitu loh. Aku tuh nggak tahu misalnya kalau dalam Oke. ilmu dietitian itu apakah buah itu dibeda-bedakan atau misalnya buah itu buah gitu loh. Iya, bentar. Terima kasih Oke. Mbak Ririt. Eee, iya, Bye. terima kasih Mbak Ririt. Oke, boleh lanjut. Ikutan. Eee, iya, jadi, kalau dari segi buah, ini namanya nggak ada namanya fruit Oh ya, favoritism ya. Buah boleh kok, boleh. Kalau misalnya nggak ada kondisi kesehatan tertentu, seperti gula darah tinggi atau diabetes, mmm, semua buah boleh. Kembali sebenarnya ke porsinya juga gitu. Nggak berarti, oh makan buah, oh bisa banyak banget gitu ya. Mmm, jadi tetap apa namanya, tetap diperhatikan kalau porsi buah itu biasanya satu porsinya 100 gram. Kayak satu apel kayak gitu tuh kayak 100-an 100 gram gram itu gitu, berarti satu buah ya, Be? gitu. Biasanya ya? Iya, heeh. Tapi kan beda ya kalau Oh, buah oh, pepaya oke, beda oke. ya. Kan belinya juga satu Oh, pepaya jadi beda. ada takarannya. Iya, Oke. kayak kalau enggak heeh, ada ada satu mangkok kecil lah kalau pepaya atau kayak satu kepal tuh paling gampang Oh. biasanya. Gitu, satu genggam Oke, oke, gitulah, oke. I see. Jadi gitu. ini juga ilmu baru ya. Aku tuh baru tahu ada rekomendasi takaran makan buah gitu ya. Kalau misalnya buahnya banyak itu berarti setiap buah itu Mhm. 100 gram itu. Betul nggak? 100 Oh. gram, iya. Jadi, kalau dalam satu hari, porsi buah itu yang direkomendasikan adalah 2 sampai 3 porsi. Satu Oh, porsinya oke, 100 oke. gram, Berarti itu gitu. loh. Bisa jadi apa namanya? Mhm. Boleh di-note ya teman-teman ya. Berarti kalau misalnya kalian iseng mau ngemil apa, kalian bisa ngemil buah dan tahu porsinya yang baik itu berapa gitu loh. 100 gram setiap Mhm. buah. Jadi kalau misalnya kalian mau makan sehari itu berarti Betul. 300 gram ya baiknya ya? Oh, Iya, betul betul. 200 oke, udah oke. bagus sih gitu kan. I see, I see. Iya, tapi, mungkin yang jadi catatan adalah divariasiin Hmm, aja buahnya, gitu. Jadi kayak, 1 supaya nggak bosan, 2 supaya vitaminnya kan tiap buah tuh warnanya macam-macam ya, gitu. Jadi dari segi vitamin juga berbeda-beda. Jadi paling bagus tuh divariasiin, hmm. warna pelangi deh Oke, pokoknya, oke. gitu. Ini nyambung sama tadi Mhm. di poin yang start small itu ya. Di bagian A ya, add fresh Mmm. produce. Jangan lupa buahnya pilih yang fresh gitu ya. Mmm, Jangan yang udah mendekati udah mau betul. basi gitu, udah mau busuk gitu. Tapi yang benar-benar fresh. Pastiin dulu ya. Gitu. Iya, pakai indera penciuman juga kan, Sama kalau udah mau diketok-ketok busuk ada biasanya kalau baunya. kalau buahnya gede kayak semangka gitu kan diketok-ketok biasanya tuh. Oh iya, benar Waduh, benar. iya Ketahuan nih, suka ini beli. ikutin nama biasanya. Nah, thank you, Iya, thank you. Tapi betul. oke, oke. I see, I get it. Mungkin boleh apa namanya? Sekalian move juga ke next question. Ini ada yang nanya Mhm. langsung nih, Mas Arif. Mhm. Dia nanya Mhm. nih, mana yang Mhm. lebih berpengaruh ke kita ya, Kak? Atur jam makan atau atur kalori intake? Ini bisa kita ini nggak bisa kita sambungkan dengan mindful eating nggak ya kira-kira? Kalau misalnya pengaruh ini, Mmm, coba. oke oke, bisa sebenarnya. Jadi semua memang kan mindful eating itu adalah konsep ya, sebenarnya Hmm, bisa dibilang pola pikir, gitu. Yang lebih berpengaruh yang mana gitu. Jadi,
Kalau boleh tahu nih lebih berpengaruhnya ke mindful eating ya berarti ya, kalau misalnya boleh di ini ya. Sebenarnya kalau misalnya disambungkan ke mindful eating, kayak misalnya pengaruhnya kepada mindful eating, dua-duanya berpengaruh gitu. Karena mindful eating berarti kayak jadi lebih aware, lebih sadar akan jam makannya teratur misalnya kayak gitu. Dan kalau misalnya, maksudnya lebih aware terhadap dampaknya. Kalau misalnya makannya nggak secara teratur tuh dampaknya seperti apa gitu. Jadi lebih mindful dari segi itu. Dan dari segi kalori intake itu juga masuk ke mindful eating. Jadi sebenarnya dua-duanya. Kalau dari segi kalori intake lebih ke seberapa sih porsi yang saya butuhkan gitu. Seberapa sih kalori yang saya butuhkan dengan aktivitas saya saat ini gitu. Jadi memang setiap orang berbeda-beda gitu ya. Misalnya kalau misalnya kita olahraganya lebih intens itu juga kebutuhan gizinya juga berbeda gitu. Jadi dua-duanya ini sebenarnya masuk nih ke dalam mindful eating gitu. Kalau misalnya disambungkan kepada weight management, kepada pengaturan berat badan, ya nyambung juga sih sebenarnya dua-duanya ya. Lebih berpengaruh kalau untuk menurunkan berat badan, kalori intake. Tapi jam makan itu juga bisa menjadi salah satu acuan atau salah satu cara supaya kalori intake-nya juga lebih baik gitu kira-kira. Gitu. Semoga bisa menjawab nih, mungkin agak muter-muter gitu ya, tapi semoga dapat esensinya. Tapi kalau kita misalnya makan malam gitu mungkin kayak makan malam sama makan sebelum malam, sore-sore gitu, itu berhubungan sih sama naik dan turunnya berat badan kita gitu? Oke. Kalau misalnya makannya kayak agak sore atau menuju malam gitu ya. Oke. Sebenarnya kalau misalnya dari situ ada sedikit pengaruhnya gitu ya, terutama tergantung nih besokannya makannya di jam berapa juga gitu. Ada pengaruhnya dari segi kalau misalnya kita makannya lebih sore gitu kan, terus sampai malam sampai besoknya lagi nggak makan, tuh kira-kira kayak berpuasa kan tubuhnya gitu. Ya, jadi ada waktu di mana tubuhnya itu akan udah mencerna, terus kayak akan menggunakan lebih banyak kayak kalori yang dikonsumsi gitu, karena belum ada asupannya lagi. Tapi, ada tapinya gitu ya. Tapi, yang paling berpengaruh terhadap berat badan gitu ya, itu biasanya adalah tetap kepada kalori intake-nya. Oke. Gitu. Berarti benar ya tadi ya, eating mindfully itu bisa ngebantu kita untuk nekel intake dari berapa banyak yang kita makan kan, betul kan? Oke. Berarti masih inilah ya, masih bisa diaplikasikan itu mindful eating concept untuk membantu kita kan. Itu kan Mas Arif tadi nanya mana yang lebih berpengaruh kan? Jawabannya dua-duanya berpengaruh, tapi bisa di-tackle sama mindful eating juga, the mindful eating concept juga gitu loh. Nah, oke. Betul, iya. Clara, by the way, Clara, kita kan udah lewat 20 menit nih kira-kira. Kamu mau nggak stay buat satu pertanyaan lagi? Ini aku lihat. Oke, boleh ya? Boleh. Oke, ini Boleh, aku lihat nih boleh. sebenarnya agak nyambung sama yang pertanyaan tadi, yang tentang buah tadi, cuma sedikit berbeda juga nih. Sedikit berbeda gitu loh. Aku boleh tanya ya. Pertama itu, apakah ngemil itu dianggap suatu pola makan yang baik? Karena kalau tidak ngemil, perut terasa lapar, apalagi tidak ada aktivitas gitu loh. Ada saran nggak seputar itu, Clara? Gimana sih cara kita nggak merasa lapar dengan tidak ngemil? What? Aku tuh baca lagi ya, ini pertanyaannya ya. Gimana, ada nggak sih saran untuk merasa tidak lapar tapi tidak ngemil? Untuk merasa tidak Iya, lapar, ketika kita tapi lapar tidak kita tidak ngemil ngemil. gitu Nah ya? itu, sorry. Oh, oke. Ketika nggak Karena itu lapar, kan nggak kayaknya ngemil udah ya? jadi kebiasaan gitu ya. Karena aku tuh dulu juga berasa
beberapa bulan lalu, ketika aku lapar, aku selalu nggak merasa lapar sih. Ketika aku bosen, aku nggak ada aktivitas, aku pun pikir, "Ngemil apa ya?" Gitu. Makanya sering ke, eee, Mhm. Maret-Maret yang biasa jualan snack gitu ya. Maret-Maretnya itu sering beli satu, beli 2 gitu. Tapi lama-lama jadi kebiasaan gitu loh, dan aku Mhm. ngeliat itu enggak, kebiasaan juga Mmm. selain mungkin kurang baik untuk kesehatan, kurang baik juga juga untuk dompetku gitu loh. Karena satu ciki kan biasanya 20.000 Mmm. gitu-gitu ya, setiap hari 2 kali ke sana, Mmm. 3 kali ke sana kan udah wah gitu loh. Mhm. Akhirnya aku harus stopin. Tapi Iya. stopinnya pun itu aku pikir punya caranya masing-masing ya. Tapi kalau dari kamu itu ada kayak tipsnya Mhm. gitu nggak sih, Kak? Oke. Oke, kalau lagi nggak lapar nggak ngemil ya. Oke, tadi mau disclaimer dulu sebenarnya ngemil itu nggak selalu Mmm, buruk kok gitu. Karena kita mungkin konotasinya ngemil tuh biasanya ngemilnya tergantung kan mhm, ngemilnya tuh apa gitu. Nah, kembali ke kebutuhan masing-masing gitu. Maksudnya kalau misalnya memang maksudnya kita ada beberapa tipe orang gitu. Satu mungkin yang makannya tuh mhm, sedikit-sedikit tapi lebih sering gitu ya. Kemudian ada juga yang lebih banyak ya udah makan besarnya aja, lebih difokusin tapi nggak ngemil gitu. Atau kayak ada juga yang jarang makan besar tapi ngemilnya banyak gitu. Gitu. Jadi beda-beda. Cuman kembali tadi ya kata kuncinya adalah kebiasaan gitu. Kalau misalnya kita udah terbiasa untuk ngemil padahal lagi nggak lapar karena pengen aja, berarti yang, kita ubah adalah kebiasaannya, bukan dari, oh ngemilnya gitu. Atau bisa juga pilihan cemilannya gitu yang diubah, gitu. Kalau tadinya mungkin, cemilannya tuh tinggi kalori, tinggi gula lemak, mungkin bisa dipilih yang lebih sehat, lebih seger tadi ya, add fresh produce. Ini balik lagi ke situ, gitu. Tapi kalau misalnya bukan, gitu ya, misalnya kalau misalnya, oh kayaknya ya udah nggak mau ngambil aja, kembali tadi ke ke tips yang kelima sebenarnya, dengerin apa kata tubuhmu gitu. Sebenarnya lapar nggak sih? Sebenarnya pengen aja atau gimana mhm, gitu. Jadi Eee, kayak ada satu ini, cerita nyata gitu ya, salah satu member salah satu, apa, dari kalian gitu ya, nggak tahu sih sebenarnya mungkin nggak di sini atau nggak tahu gitu, cuman salah satu member yang dia itu ada kebiasaan untuk ngemil juga, ada kebiasaan kalau mau ngemil tuh langsung pesan makanan mmm, gitu biasanya, gitu. Ya, jadi kalau Martin tadi ke Mart gitu ya, kalau yang ini langsung pesan ke apa tuh? Aplikasi hijau? yang ke G gitu ya, aplikasi hijau gitu kan. Mmm, nah, biasanya langsung pesan. Tapi ada satu cara yang dia lakukan adalah, mmm, waktu itu akhirnya saya suruh dia untuk pause, untuk kayak Mmm, ambil jeda gitu, napas aja dulu, napas, mau nyemil napas gitu, nggak ada hubungannya sama sekali, tapi dengan seperti itu, dia bisa kayak jadi kembali kayak, "Oh sebenarnya nggak lapar," gitu. Jadi nggak jadi buka aplikasi hijau gitu. oke, Ini bukannya jadi merugikan untuk aplikasi hijau ya, bukan bukan tujuannya itu, cuman, supaya, lebih mindful dalam kayak, "Oh mhm, sebenarnya nggak iya, lapar," gitu. lebih Jadi aware juga ya, kayak heeh, ini nih sebenarnya perasaan doang betul, atau beneran lapar. Karena aku sih dulu merasa sih kayak, mhm, eee, untuk makan ya, apalagi ya makan dan minum yang manis-manis, biasanya tuh kita mhm, dimulainya karena mau, iya bukan karena butuh. Yang paling sering itu adalah iya, kopi, ya nggak sih? Kopi itu karena kita lagi, "Aduh nah, ngantuk sedikit nih, kurang seger nih, kayaknya perlu cafe latte mhm, ya," apa udah kopi, susu, mhm, gula gitu kan biasanya. Itu kayak bener-bener mmm, nge-spike-in kita punya apa namanya, insulin ya, betul nggak sih? Iya insulin gitu kan, mmm, di mana mhm kita merasa mhm. happy. Cuma kadang-kadang aku tuh mikir, sekarang ya, sekarang tuh mikir, Oh, endorfin, endorfin oh endorfin, beda ya? Oh beda ya? beda-beda. Aduh sorry sotoy, endorfin gitu ya. Tapi aku tuh sering mikir sekarang kayak, apakah kita perlu Iya, kopi? Maksudnya apakah aku perlu kopi? mhm, Kalau misalnya perlu, ya beli, kalau mmm, misalnya cuma karena pingin, mikir-mikir dulu deh, gitu loh. Ya ya ya, karena itu mhm akan mhm berujung mhm. jadi kebiasaan sebenarnya kan.
kalau misalnya kita terus ikuti kayak Iya, betul. intrusive thought gitu loh sebenarnya. Aduh pengen kopi, ya Betul. gimana? Dan Hmm. heeh, nambahin satu lagi sedikit lagi gitu. Jadi kadang kita suka apa false alarm gitu kayak padahal sebenarnya kita ngerasanya lapar. Kayak lapar mata dalam tanda kutip. Tapi sebenarnya itu kita Dehidrasi. dehidrasi. Oh, Kita kurang kok bisa? minum. Iya, betul. Kita kurang minum. Jadi kalau misalnya kita dehidrasi, kadang tuh kalau kurang minum itu bisa ngasih sinyal yang kayak mirip gitu. Maksudnya sebenarnya haus gitu ya, tapi jadi kesannya kayak lapar, jadi pengen ngambil sesuatu gitu kan. Karena sebenarnya kan memang makanan itu juga bisa membantu menghidrasi tubuh gitu. Cuman jadi salah satu caranya adalah coba deh kalau misalnya kira-kira lapar mata atau kayak lapar, salah satu untuk ngeceknya beneran lapar atau enggak, ini salah satu yang diajarin dosen saya juga sih dulu ya gitu. Itu adalah coba deh minum dulu gitu. Tunggu 5 menit. Kalau misalnya memang masih lapar, ya udah makan gitu. Tapi kalau misalnya tiba-tiba lapar hilang, berarti tadi cuma pengen doang dan mungkin dehidrasi. Menarik juga ya. Dari tadi pengen makan, berujungnya malah ke dehidrasi gitu ya. Keren, Iya. keren juga. Aku baru tahu kan. Iya, gitu. I see. Cuma apa? Oke, banyak banget info menarik yang aku dapat hari ini loh, kayak tadi lapar, tau-taunya dia malah dehidrasi, dan juga tadi kayak eh, buah itu sebenarnya ada takaran yang baiknya gitu loh per hari, gimana sampai tadi akhirnya aku Mhm. mengerti mindful eating gitu loh. Jadi benar-benar menikmati makanan gitu, benar-benar meresapi makanan yang kita lagi makan supaya kita merasa fulfilled gitu kan. So Hmm. we don't need porsi yang lebih, malah kita cuma dapat porsi yang cukup aja untuk badan kita gitu kan. Akhirnya aku mengerti, Ya. kelar kayak I wanna say thanks. Dan juga tadi banyak yang udah bilang say thanks juga, aku mau say thanks lagi gitu loh, karena udah memberikan ini insight yang menurutku tuh penting sih, karena aku mau coba nanti makan malam gitu loh. Iya. Nah, Oke. Nanti di-upload ya Martin ya iya pakai betul, hashtag ntar mindful meal. aku upload, kamu review ya. Oke, Siap. mungkin segitu aja teman-teman untuk webinar kita hari ini. Dan kalau kalian misalnya mau ikut webinar bahasa Indonesia yang seterusnya, kalian bisa daftar ke community newsletter kita. Nih, dengan cara gimana? Ada di sini linknya. Ada di sebelah mana nih? Sini ya. Nah, kalian daftar di newsletter kita. Iya. Nanti kita akan kirim newsletter setiap 2 minggu sekali. Isinya apa sih? Isinya itu ada artikel, ada event, ada webinar juga, ada video-video yang menarik yang bisa bantu kalian tuh membantu kalian menjaga hidup yang lebih sehat gitu loh. Itu ada banyak tips-tips di situ deh. Tapi yang paling penting itu kita ada webinarnya. Setiap 2 minggu sekali kita kirim. Nah, untuk webinar berikutnya itu akan ada di bulan depan, kalau nggak salah tanggal 8 gitu ya, dengan Mbak Zara. Nah, temanya itu masih rahasia sih temanya sih. Jadi kalian daftar dulu, lalu kalian tunggu IDM-nya kita kirim di 2 minggu kemudian. Dan mungkin buat kalian yang sudah ikut webinar kita dari awal yang bahasa Indonesia gitu ya. Oh, aku mau ada lagi satu pengumuman, sorry ya. Jadi dari Naluri itu kita lagi ada ini nih, challenge baru. Nah, namanya Step It Up. Mungkin beberapa dari kalian udah tahu, beberapa juga belum gitu ya. Step It Up ini apa sih? Step It Up ini challenge yang kita adain rame-rame tentang mengambil langkah paling paling banyak gitu ya. Ini nih, jadi kita mengundang member-member Naluri dari Indonesia, dari Malaysia, dari Singapura, Thailand juga semua untuk ikut-ikutan untuk ngambil langkah yang paling banyak gitu loh ya. Cara gimana sih kalian bisa ikut? Kalian bisa scan barcode di bawah itu, atau kalian bisa klik aja di sini nih. Aku kasih pop-up lagi deh. Nah, kalian bisa ikutan gampang kok. Kalian tinggal daftar, terus kalian bisa ikutin petunjukan nanti di di newsletter ya gitu loh. Gampang banget. Dan ini hadiahnya ada 108 US dollar, itu voucher Grab ya. Jadi kalian bisa pakai, semoga nggak dibuat nyemil-nyemil yang tidak perlu, tapi untuk makan yang perlu saja gitu loh. Nah, kalian bisa ikutan di situ ya. Dan yang terakhir dari aku mungkin ini
mungkin mulai bulan depan akan sedikit perubahan di hostnya. Mungkin aku nggak bakal nge-host lagi. It's been fun nge-host bareng kalian yang udah ikut dari awal, mungkin baru ikut di pertengahan, atau baru ikut sekali yang kali ini. It's been fun hosting webinar dengan kalian. Tapi aku akan ada sedikit perubahan si hostnya aja gitu loh. Aku akan digantikan sama yang lain. Tapi it's okay. Mungkin itu aja untuk webinar kali ini. Aku mau bilang terima kasih banget untuk kalian yang sudah datang, kalian yang sudah bertanya, kalian sudah engage sama Clara tadi loh. It's been fun for me and the speaker juga tadi, Clara gitu loh. Dan I will see you guys in the next webinar bulan depan. Gitu loh. I want to say thanks, and that's all sih untuk hari ini. Bye-bye. Terima kasih.